Tuhan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Benar Tuhan, kami perlu mujizat-Mu setiap waktu dalam hidup kami. Dan kami hari ini Tuhan, boleh ada sebagaimana ada kami, karena mujizat dari kuasa salib-Mu yang membebaskan kami, yang melayakkan kami Tuhan untuk datang kepadamu. Ini kami Tuhan, kami bawa bejana hati kami. Penuhi setiap bejana hati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Tidak satu orang pun pulang dengan hati yang sama. Kami pulang dengan penuh melimpah dengan kasih karunia-Mu. Biar firman-Mu Tuhan mengambil tempat yang terbaik bagi setiap hati kami. Berbicaralah Roh Kudus-Mu yang menolong kami. Terlebih hamba-Mu ya Tuhan, yang boleh menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan yang menyempurnakan dan Tuhan yang memampukan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Kami siap dipulihkan, dibaharui, dibangkitkan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat Hari Kartini buat ibu-ibu semua. Ya, kita bersyukur punya ibu-ibu yang hebat, ibu yang luar biasa, ibu-ibu yang sehati melayani Tuhan di gereja ini. Terima kasih buat pujiannya. Nah, Bapak Saudaraku, hari ini ada kaitannya dengan Kartini. Karena hari ini judul firman adalah Aku Pintu. Waktu lewat Kartini, disitulah pintu di mana ibu-ibu, wanita punya derajat yang sama dengan laki-laki ya. Akhirnya boleh sekolah, akhirnya boleh bekerja, bahkan ada yang menjadi presiden. Nah itu karena apa? Karena ada momen yang terjadi pada masa Ibu kita Kartini. Lewat Ibu kita Kartini, pintunya didobrak. Nah hari ini kita belajar tentang pintu, supaya kita tidak salah masuk kamar, ya kan? Karena kalau salah kirim WA, kita jadi malu sendiri ya. Pernah nggak Bapak Ibu salah kirim WA, salah kamar gitu ya? Yang nerima juga bingung, yang ngirim juga bingung. Ini ngapain ini? Kok nggak balas-balas WA aku? Dicek, salah kamar gitu kan? Nah, Tuhan memperkenalkan dirinya hari ini kepada kita supaya kita tidak bingung, supaya kita tidak keliru. Ia memperkenalkan dirinya hari ini kepada kita, Akulah pintu. Minggu yang lalu kita belajar bahwa Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Dalam surat Yohanes ini, ya, Yohanes itu terkenal dengan rasul yang menulis suratnya itu dengan kontras ya, terang dengan gelap, ya kan? Ini gembala palsu dan gembala yang sesungguhnya. Nah, sekarang pintu, ya kan? Nah, di sini kita belajar bahwa Tuhan yang kita kenal itu adalah pintu. Apa artinya pintu? Pintu artinya jalur atau akses keluar masuk ruangan atau berganti ruangan. Kalau kita nemu satu rumah yang di dalamnya semua lengkap dengan semua yang kita butuhkan, tapi kalau kita masuk pintu, nggak masuk lewat pintu, kita masuk lewat yang lain, pasti kita akan menemukan masalah yang besar. Untuk kita bisa menikmati semuanya itu, kita harus lewat pintu, lewat akses yang sesungguhnya. Tuhan yang kita sembah, Allah yang menciptakan langit dan bumi, sudah menyediakan semua yang kita butuhkan. Sudah menyediakan semua yang kita perlukan. Waktu peristiwa Adam dan Hawa, setelah semua diciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6, baru pada waktu itu manusia diciptakan. Tetapi semua yang disediakan Tuhan, semua yang dikerjakan Tuhan,
tidak bisa kita nikmati kalau kita tidak masuk lewat jalurnya, lewat akses yang Tuhan sudah kerjakan kepada kita. Nah, karena itu kita mau lihat hari ini bagaimana kita bisa masuk, mengalami pintu, masuk lewat pintu yang sesungguhnya, sehingga kita bisa menikmati semua yang Tuhan sediakan. Nah, kalau kita lihat nas yang kita baca tadi Bapak Ibu, ini tidak terlepas dari cerita yang sebelumnya. Cerita yang sebelumnya itu ada orang buta sejak dari lahirnya. Ia buta sejak dari lahirnya, dan pada waktu itu ketemu sama Yesus. Ketemu Yesus, Yesus mengaduk-aduk lumpur, lalu meludahinya. Aneh ya, diludahi, lalu dioleskan, disuruh mandi. Setelah mandi, orang itu sembuh dari butanya. Lalu orang-orang pada waktu itu, orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat pada waktu itu, kok kamu sembuh? Ini kan hari Sabat. Siapa yang menyembuhkan kamu? Bagaimana dia menyembuhkan kamu? Ya, orang-orang ini mencari-cari kesalahan. Orang-orang ini, kan kami tokoh agama, kan kami ahli Taurat, kan kami ngerti tentang Taurat, kitab suci. Ini bagaimana pula ceritanya? Kok dia ngalamin kesembuhan justru lewat orang yang baru datang, justru melewat orang yang tidak dikenal. Dari situ Tuhan Yesus di pasal selanjutnya memperkenalkan dirinya, akulah pintu. Orang-orang Yahudi, orang-orang pada waktu itu nggak terima, tokoh-tokoh agama nggak terima. Seharusnya mujizat itu terjadi lewat kami. Seharusnya kalau memang dia dari nabi, kalau memang Yesus adalah nabi, seharusnya kami tahu. Tapi kok malahan kami nggak tahu. Nah, tetapi di situ Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya. Akulah pintu. Pintu itu bukan kamu yang merasa dirinya benar. Pintu itu bukan tokoh-tokoh agama. Pintu itu bukan orang-orang yang hafal, ahli Taurat. Tetapi pintu itu adalah Yesus sendiri. Di dalam judul kita hari ini, akulah pintu. Nah, ini berkaitan juga dengan Keluaran 3 ayat 14. Di sana Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada Musa, ya. Aku adalah aku. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada umat Israel supaya umat Israel mengenal siapa Tuhan. Tuhan juga memperkenalkan dirinya kepada kita hari ini supaya kita punya pengertian yang benar tentang Tuhan. Aku adalah aku, dalam bahasa Yunaninya itu ya, susah ya ngomongnya ya. Ego emi. Tuhan atas namanya sendiri. Bahwa dia berkuasa mau menjadi apapun, Tuhan itu punya kuasa. Karena dia adalah Tuhan. Nah, di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ya, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Dalam Yohanes 10 ayat 7, 9, dan 10, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin Bapak Ibu Saudara tahu bahwa kandang domba di Timur Tengah sana itu beda dengan kandang domba di tempat kita ya. Itu mereka biasanya di padang atau di goa, lalu domba-domba mereka dimasukin ke sana. Misalnya saya punya domba, Pak Widi punya domba, Pak Herman punya domba, dimasukin semua ke dalam. Nah, semua dimasukin, itu semua disatukan. Ada ratusan, mungkin ribuan juga domba. Nah, terus bagaimana caranya kita datang kepada domba-domba milik kepunyaan kita? Caranya adalah dengan apa? Dengan memanggil nama.
atau dengan memanggil. Makanya dikatakan tadi gembala itu mengenal dombanya dan dombanya mengenal gembalanya. Misalnya namanya si A, B, B, C, D dan seterusnya, itu dipanggil, domba-dombanya datang. Kalau dengar suara Tuhan, tapi kalau dengar suara gembala yang lain atau orang lain, sekeras apapun suaranya, selama apapun dia memanggil, dia tidak bisa datang. Dombanya tidak datang. Nah, jadi makanya Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya, akulah pintu kepada domba-domba gembalaannya Tuhan. Lewat Tuhan Yesus kita menjadi domba-domba gembalaannya Tuhan. Nah, tadi di awal kita sudah membahas bahwa pintu itu fungsinya apa? Akses untuk keluar masuk. Kalau kita lewat pintu, maka kita berganti suasana, berganti situasi. Kalau kita bicara dalam hal ini konteks tentang kandang domba, berarti kita masuk dalam pengembalaannya Tuhan. Kalau Tuhan yang menjadi gembala kita, maka kita akan menjadi domba-domba yang aman. Ia akan duduk di pintu, di gerbangnya untuk menjaga setiap domba-dombanya. Aman, sejahtera, tentram, selamat, terjamin. Karena Tuhan, nanti selanjutnya itu kita belajar bahwa Tuhan perkenalkan dirinya, akulah gembala. Nah, di sini Tuhan mau nyatakan kepada kita bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus, sungguh-sungguh mengandalkan Yesus di dalam hidupnya, maka ia akan menikmati pengembalaan Tuhan. Ada kesejahteraan, ada ketentraman, ada keamanan, ada keselamatan yang dijamin. Dan dia juga adalah pintu keluar. Kalau dia pintu keluar menuntun domba-dombanya keluar, maka domba-dombanya itu akan makan di padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Makanya kita bernyanyi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yuk sama-sama. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia memimpinku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Amin. Cukup. Nanti kapan-kapan kita nyanyi lagi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita ada sebagai domba-domba gembalaannya Tuhan. Menikmati damai sejahtera, menikmati sukacita, menikmati ketentraman, menikmati keselamatan, menikmati padang yang berumput hijau, dan menikmati air yang tenang. Kita aman, kita terlindung, kita menerima apa yang sudah dikerjakan Tuhan, apa yang sudah dijamin oleh Tuhan. Karena itu Tuhan bilang kepada murid-muridnya, kepada orang-orang pada waktu itu, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, siapa itu pencuri? Siapa itu yang membunuh? Siapa itu yang membinasakan? Di ayat yang 1, ayat yang pertama, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Jadi pencuri perampok itu apa? Orang yang masuk ke dalam ke kandang domba dengan tidak melalui pintu. Orang yang masuk ke dalam kandang domba yang bukan melewati pintu. Nah, siapa itu?
Siapa? Itulah orang-orang Farisi, itulah ahli-ahli Taurat. Mereka pikir lewat merekalah orang-orang bisa datang kepada Tuhan. Mereka pikir merekalah yang ditetapkan oleh Tuhan untuk orang-orang bisa datang kepada Tuhan. Makanya Tuhan bilang, sungguh siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri, seorang perampok. Orang-orang Yahudi, orang-orang ahli Taurat yang merasa dirinya benar, merekalah si pencuri, merekalah si perampok. Contohnya aja ayat sebelumnya. Ketika orang yang buta itu disembuhkan, mereka justru mengusir keluar. Kalau nanti Bapak Ibu lihat di ayat sebelumnya itu, orang buta itu diusir. Kenapa? Karena menyatakan dirinya sembuh lewat pekerjaan Yesus, lewat pertolongan Yesus. Mereka gak mau terima. Padahal mereka mengatakan dirinya berasal dari Tuhan. Seharusnya mereka yang menyatakan dirinya berasal dari Tuhan, dia harus terlebih dahulu mengenal siapa itu Yesus. Tapi justru yang terjadi sebaliknya. Pencuri, apa yang dimaksud dengan pencuri? Pencuri itu adalah seseorang yang mengutamakan keuntungannya, mengutamakan kenikmatannya, walau mengorbankan atau menghancurkan orang lain. Itulah pencuri. Inilah yang terjadi lewat orang-orang Yahudi yang merasa dirinya benar, melewat ahli Taurat dan ahli Farisi pada waktu itu. Mereka menjadi gembala-gembala yang palsu. Mereka hadir untuk memeras umat. Kamu kalau nggak ibadah, kamu nanti dirajam pakai batu. Kamu kalau nggak benar, kamu kalau macam-macam, kalau berzina kamu dirajam dengan batu. Tapi kalau kamu baik, kalau kamu ikut seperti yang kita mau, kamu menjadi bagian dari kita. Kamu menjadi umat Tuhan. Betulkah demikian? Ya. Orang-orang Farisi bukan orang-orang yang mengembangkan relasi satu dengan yang lain. Mereka adalah orang-orang yang menggerakkan umat dengan reward dan punishment. Apakah semua khotbah-khotbah yang kita dengar di YouTube semuanya mengarahkan kita kepada Yesus sebagai pintu? Hati-hati. Saya merasa kewajiban saya untuk memagari jemaat Tuhan di tempat ini. Kita melihat, mendengar khotbah yang kita dengar, kita mesti saring, jangan telan bulat-bulat gitu ya. Bapak Ibu, mari berikan persepuluhan supaya kamu diberkati. Bapak Ibu Saudara, ayo melayani Tuhan. Kalau nggak melayani Tuhan, kena kutuk. Pernah dengar seperti itu? Itu adalah khotbah. Itu adalah pengajaran yang digerakkan oleh reward dan punishment. Saudara yang tidak sanggup melakukannya akan merasa, waduh, saya kena kutuk ini, saya kena hukuman ini, Tuhan marah ini sama saya. Kira-kira ada damai sejahtera enggak? Gak ada damai sejahtera. Karena dalam faktanya tidak ada seorang pun di antara kita satu hari saja pun yang kita lalui tanpa dosa. Betul enggak? Selalu ada dosa, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja. Lalu pada waktu kita sudah melakukan A, B, C, saya lebih taat daripada Pak Heri, tapi ternyata melihat Pak Heri itu doanya dijawab sama Tuhan. Akhirnya membuat saya komplain sama Tuhan. Tuhan, saya lebih banyak memberi dari Pak Heri. Saya lebih banyak waktu saya di gereja daripada Pak Heri. Saya lebih baik, lebih banyak menolong si A, si B, si C. Tapi kok Pak Heri yang Tuhan jawab doanya? Akhirnya selalu
menjadikan kita komplain sama Tuhan, menjadikan kita menjadi orang yang hidup di bawah tuntutan, maka tidak ada damai sejahtera. Inilah yang terjadi lewat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, membuat orang-orang hidup dalam ketakutan, hidup di bawah tekanan. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau ada anak melakukan sesuatu, dia mandi gara-gara dia takut karena dimarahin sama orang tuanya, kira-kira anak ini akan berubah nggak? Anak ini nggak akan berubah. Kenapa? Karena ia mandi bukan karena lahir dari dirinya sendiri, tetapi ada sesuatu di luar yang menekan dirinya. Maka pada waktu anak ini tidak ditekan oleh orang tuanya, aduh, nggak usah mandi, mamaku sama bapakku nggak ada kok di rumah. Kenapa? Karena selama ini dia digerakkan oleh ketakutan. Maka reward dan punishment, sistem pengajaran hukum Taurat dan orang-orang Farisi tidak pernah bisa mengubah orang dengan yang sesungguhnya. Memang berubah kelihatan dari luar, tetapi di dalamnya tidak seperti yang kelihatan. Casingnya Apple ya, tapi di dalamnya Xiaomi ya. Karena seperti kita belajar sebelumnya, karena iblis itu bekerja sekarang untuk memalsukan. Pekerjaan iblis yang paling besar itu memalsukan iman, sehingga banyak orang tidak sadar hidup di dalam kepalsuan. Kalau palsu nggak ada kuasanya. Kalau palsu tidak ada pekerjaan Tuhan di sana dinyatakan. Karena itu mari kita bersama-sama melihat lewat firman Tuhan ini bahwa Yesus adalah pintu. Kalau kita salah masuk bukan melalui Yesus, apa yang terjadi? Tidak bisa hidup sebagai domba-domba gembalaannya Tuhan. Tidak ada pemeliharaan Tuhan yang kita bisa nikmati. Tidak ada jaminan yang terjadi dalam hidup kita. Tidak ada sesuatu pekerjaan Tuhan terjadi, dinyatakan lewat hidup kita. Karena itu Bapak Ibu kemarin yang ikut PA ya sudah belajar ya, struktur iman palsu. Struktur iman palsu itu apa? Humanis. Kedua apa? Kedua itu iman kemakmuran. Ketiga itu kebenaran diri sendiri. Ini semua ada pada ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka menekan orang lain untuk tujuannya sendiri. Itu humanis. Mereka mengukur salah atau benar bukan lewat tuntunan Tuhan, tetapi lewat pengertiannya diri sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita salah pintu, kita masuk pintu pengajarannya ahli-ahli Taurat, kita hidup di bawah pengajaran yang salah, kita digerakkan oleh reward dan punishment, kita tidak pernah menikmati indahnya Tuhan. Kita tidak pernah menikmati indahnya mengikut Tuhan. Padahal kita sering bernyanyi, sungguh indah kau Tuhan. Tadi kita juga mencari damai, bernyanyi, kalau ku cari damai. Tetapi damai yang kita miliki, damai yang ada pada kita bukanlah damai seperti yang Tuhan berikan. Karena apa? Pintunya salah. Jalurnya, aksesnya keliru. Jadi kita nggak bisa nikmati. Selalu akan di bawah, kita merasa itu di bawah tekanan. Kita nggak bisa memenuhi, kita menekan diri kita sendiri. Karena itu banyak orang puasa, sebenarnya kenapa? Karena mereka pikir untuk menutupi kesalahan mereka. Ada yang berpuasa karena apa? Karena menghukum dirinya. Kalau Bapak Ibu pernah saksikan ada orang yang jalan dari Sumatera sampai ke Jawa, lalu pulang lagi jalan kaki, nggak bawa apa-apa. Itu banyak di antara mereka melakukan itu karena apa? Untuk menghapus kesalahan mereka di masa yang lalu, untuk menghukum diri mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, semuanya itu kelihatan benar, tetapi di dalamnya tidak ada kebenaran. Karena itu
dikatakan di ayat yang selanjutnya, ayat yang kelima, tetapi orang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang asing tidak mereka kenal. Nah, saudaraku, kalau ada pengajaran seperti itu, kita harus lari. Kita ingat bahwa pintu itu bukan tokoh-tokoh agama. Pintu itu bukanlah gereja. Pintu itu bukanlah kekristenan. Pintu itu adalah Yesus sendiri. Amin. Bilang sama samping kirinya, pintu itu adalah Yesus sendiri. Kalau misalnya bukan Yesus, apa yang harus kita lakukan? Kita harus lari daripadanya. Lari dari pintu. Pintu itu bukan tokoh-tokoh agama, kekristenan, bukan gereja, bukan amal, bukan usaha manusia, bukan perbuatan baik, tetapi Yesus. Hanya Yesus. Gereja tidak menyelamatkan, kekristenan tidak menyelamatkan, tokoh-tokoh agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu adalah Yesus. Yesus, lewat Yesus, hukum Tauratisme dipenuhi. Karena lewat Yesus digenapi. Yesus datang ke dunia apa? Untuk menggenapi apa? Hukum Taurat. Musa memberikan hukum Taurat, tetapi Yesus sudah menggenapi hukum Taurat. Sehingga saudara dan saya yang ada di dalam Yesus tidak perlu lagi untuk berusaha memenuhi hukum Taurat supaya diselamatkan. Kita justru melakukan semuanya itu bukan untuk diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Yang mengerti katakan amin. Amin. Bukan karena supaya kita selamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Sehingga kita tidak lagi humanis, tidak lagi melakukan sesuatu untuk diri kita, tetapi untuk Tuhan. Kita lakukan itu sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Sehingga teologi kita bukan lagi teologi kemakmuran, tetapi teologi kasih karunia Tuhan. Tuhan sudah memenuhi saya. Tuhan sudah memperhatikan saya. Tuhan sudah menguduskan saya. Saya tidak lagi layak hidup di dalam dosa-dosa saya. Ketika kita memiliki pandangan yang demikian, kita akan punya kekuatan dari dalam diri kita untuk mengalahkan dosa, kelemahan, dan setiap tantangan-tantangan yang ada. Karena itu, ingat Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, keluarga besar Gereja Baptis Pebaton, gereja kita sudah ada di Gunung Sion. Masih ingat khotbah tentang Gunung Sion? Kita tidak lagi ada di Gunung Sinai. Bapak Ibu yang penasaran boleh putar lagi khotbahnya ya. Kita ada di kota perlindungan. Di sana semua ada damai sejahtera, tidak ada lagi penghakiman. Karena itu kita mau kembali kepada gereja yang sesungguhnya. Bicara tentang pintu pada zaman Martin Luther ya, Bapak Ibu, zaman Martin Luther itu terjadi terobosan ya yang dilakukan oleh Martin Luther pada tahun 501 tanggal 31 Oktober 1517 ya, lahir kegerakan perubahan sejarah gereja yang disebut, yang pada waktu itu dikenal dengan zaman Dark Age ya. Gereja buntu, gereja dimanfaatkan oleh negara, gereja itu bisa-bisanya menjual surat keselamatan ya. Pada waktu itu didobrak oleh 95 dalil yang ditempelkan, yang dipahat di pintu gerbang gereja Wittenberg ya oleh Martin Luther. Itu yang kita kenal dengan sola gratia, sola fide dan lain sebagainya. Pada waktu itu gereja dikembalikan kepada hakikatnya. Karena gereja sudah melenceng. Kalau gereja sudah melenceng berarti gereja palsu. Namanya saja gereja, tapi tidak ada Tuhan di dalamnya. Pada waktu itu Martin Luther dipakai Tuhan untuk mengembalikan gereja. Sehingga hari ini ada gereja Protestan, ada gereja Baptis, semua lahir dari sana. Tuhan mau kita kembali kepada gereja yang sesungguhnya.
Bagaimana kita menjadi gereja yang sesungguhnya? Kita kembali lewat pintu, yaitu Yesus. Apa yang Yesus tunjukkan kepada kita untuk kita kembali kepada gereja yang sesungguhnya? Nih, di depan Bapak Ibu ada logo. Ini diambil daripada Kisah Rasul 2 ayat 42. Kita mesti kembali kepada gereja yang mula-mula. Apa yang dikerjakan oleh gereja mula-mula pada waktu itu? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka bertekun dalam persekutuan, mereka bertekun dalam berkumpul. 3 poros gereja ini akan memproses kita, memurnikan iman kita. Karena lewat PA kita disentuh pengetahuannya. Karena lewat komunitas kita disentuh emosinya, perasaannya. Lewat ibadah kita disentuh kehendaknya. 3 hal ini sarana yang Tuhan pakai untuk kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Untuk kita mengalami kepenuhan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu mari Bapak Ibu terus kita doakan supaya ini ada di hati kita. Supaya kita mulai kembali ya untuk menjaga kemurnian iman yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Pintu yang lain itu tidak bisa hidup, kita tidak bisa hidup sebagai domba-domba gembalaannya Tuhan. Ya. Kita mesti kembali kepada Yesus yang adalah pintu yang sesungguhnya. Nah, orang-orang Farisi di ayat 2-3, tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ayat yang saya ajak Bapak Ibu untuk melihat pasal 9 ayat 38 sampai 41 ya, saya bacakan. Katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Apa artinya dengan ayat ini? Orang-orang Farisi merasa dirinya melihat. Itu bicara tentang kesombongan, keangkuhan. Makanya Tuhan bilang, yang buta akan melihat, yang merasa dirinya perlu diterangi, yang merasa dirinya nggak mampu, itulah yang akan melihat dengan yang sesungguhnya. Mereka sombong sehingga mereka tidak melihat pintu itu yang mana pintu yang sesungguhnya. Sehingga mereka tidak mengenal ayat 8 dan 9. Orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus itu diapain sama mereka? 8-9. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar dia ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Orang buta ini suka mengemis di dekat rumah ibadah. Tetapi sampai detik cerita ini, ahli-ahli Taurat, tokoh-tokoh agama, orang-orang Yahudi tidak mengenal orang buta ini. Ini adalah indikasi bahwa mereka ini adalah gembala palsu. Beda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengenal. Ia tahu nama kita. Ya.
Sehingga apa yang terjadi karena mereka tidak mengenal orang buta ini dari lahirnya, dan juga tidak mengenal apa pekerjaan yang sedang terjadi dalam hidupnya. Apa yang terjadi? Di ayat 34, 35, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jadi orang buta ini karena dia menjelaskan, Yesuslah yang menyembuhkan dia, Yesuslah yang membuat dia bisa melihat. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat tidak menerimanya. Lalu mereka malah mengusir dia, mengusir keluar. Makanya di sini Tuhan Yesus perkenalkan dirinya, akulah pintu. Kalau kamu diusir dari keluar, akulah pintu. Come to me, datanglah kepadaku. Maka kamu akan menikmati damai sejahtera yang sesungguhnya. Di sana kamu cuma diperas, kamu dicuri, dibunuh, dan dibinasakan. Datanglah kepadaku, maka kamu akan menikmati hidup. Ada joy life, ada hidupnya Allah ya, yang akan kita nikmati. Karena itu firman Tuhan berkata ya di dalam Roma 1:16 bahwa Paulus berkata bahwa sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Lewat Yesus kita menemukan keselamatan yang sesungguhnya. Rahasia kita untuk menikmati kehidupan yang digembalakan oleh Tuhan apa? Lewat Yesus. Mari kita mengenal Yesus. Kenal Yesus bukan saja karena kita mendengar dari orang lain. Mari kita kenal Yesus dari pengalaman kita. Mari kita kenal Yesus bukan dari kata orang tua kita, bukan dari kata pendeta, tetapi dari diri kita sendiri, dari pengalaman kita sendiri dengan Tuhan. Kita kenal Dia sebagai dasar kebenaran kita. Kita kenal Dia sebagai penuntun dalam hidup kita. Kita kenal Dia sebagai penentu tujuan-tujuan kita. Ya, jadi orang yang benar-benar mengenal Yesus tidak akan pernah menunda untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tidak akan pernah menunda waktunya untuk mengikut Yesus. Tapi kalau kita hanya mendengar, kalau kita tidak mengenal Yesus sebagai pintu, kita justru akan mencari pintu-pintu yang lain. Pak, nantilah kita pelayanan ya. Nantilah setelah selesai persoalan saya, setelah saya pensiun dan lain sebagainya. Banyak kita mungkin nemuin orang seperti itu ya. Kenapa? Karena dia pikir ada pintu-pintu yang lain. Padahal untuk kita menikmati kehidupan yang melimpah-limpah itu, yang seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Maka kita tidak akan pernah menunda-nunda. Pak, nantilah kita ini ya, saya lebih maksimal lagi, nantilah tunggu anak saya gede, tunggu begini, tunggu anak saya sekolah selesai, dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pintu itu adalah Yesus. Untuk kita melihat kehidupan yang benar-benar hidup, hanya melalui Yesus, tidak ada jalan lain. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pak, kok Pak Pendeta juga nggak kaya kok? Kok berani-beraninya bilang Tuhan Yesus itu datang supaya kita mempunyai hidup dalam segala kelimpahan? Bapak rumah aja nggak punya, mobil aja nggak punya, sepatu aja itu, baju aja itu aja. Mana kaya? Kaya seperti apa? Saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup dalam segala kelimpahan artinya saudara bisa memberi dari kekurangan saudara. Amin. Saudara tetap eksis dalam keterbatasan saudara. Saudara tetap berkarya dalam kelemahan saudara. Makanya saya selalu bilang, orang kaya sesungguhnya adalah orang yang bukan orang yang memiliki segala sesuatu.
tetapi orang yang tidak dikontrol oleh segala sesuatu. Itu adalah saudara dan saya ketika kita hidup dalam pengembalaannya Tuhan. Hidup kita berlimpah. Kita bisa berbagi dalam kekurangan kita. Kenapa orang sulit untuk melayani orang lain? Karena dia nggak punya hidup yang berlimpah. Ayo layani si anu yuk. Ngapain kita melayani si anu? Mending kita tidur, mending kita jalan-jalan. Biarinlah dia. Emang apa urusan kita? Keluarga enggak, teman enggak. Ngapain kita perhatikan? Saudara, hidup seperti ini adalah miskin rohani. Ngapain kita doain si A, si B? Dia aja begitu kok orangnya. Saudara, inilah miskin rohani. Tapi ketika saudara menikmati pengembalaan Tuhan yang luar biasa, saudara bisa memberi dari kekurangan saudara. Saudara dan saya bisa juga memberkati orang yang memusuhi saudara. Bukankah itu luar biasa? Saudara dibenci, saudara disakiti, tapi saudara masih bisa mendoakan dia. Saudara masih bisa-bisanya untuk menolong dia sesuai dengan tuntunan Tuhan. Itulah kehidupan yang berlimpah-limpah. Saudara punya waktu yang begitu mepet, sempit, padat, tapi di tengah-tengah waktu yang sempit, padat, saudara masih bisa menyempatkan diri saudara untuk melayani Tuhan. Saya angkat jempol, Tuhan juga angkat jempol. Bukan hanya satu jempolnya, empat jempolnya. Haleluya. Saudaraku, ketika kita hidup dalam pengembalaan Tuhan, kita hidup berlimpah-limpah. Karena semua yang baik, semua yang dikerjakan Tuhan itu kita terima dari Tuhan. Dan pemberian Tuhan itu tidak sekali-kali. Pemberian Tuhan itu konstan, terus menerus. Ia terus menerus memberikan kasih-Nya kepada kita. Ia terus menerus memberikan pengampunan-Nya kepada kita. Ia terus menerus memberikan penerimaan-Nya, menyatakan penerimaan-Nya bagi kita. Ia terus menerus menyembuhkan kita, memulihkan kita, sehingga kita tidak pernah bisa menampung. Hati kita kecil, bejana hati kita terbatas, sehingga itu semua akan memancar dari hidup kita. Sehingga orang-orang sekeliling kita merasakan kebaikan Tuhan, merasakan kekuatan dari Tuhan lewat setiap orang-orang yang hidup dalam rencananya. Amin. Saudaraku, ketika kita hidup dalam pengembalaannya Tuhan, kita juga pasti akan menuntun orang lain masuk dalam pintu yang sama. Kita tidak egois, kita tidak lagi mementingkan diri kita sendiri, tapi kita mulai peduli, membuka mata kepada orang yang duduk di sebelah kita, di depan kita, di belakang kita. Kita menangis ketika ada saudara kita mulai 1 minggu, 2 minggu nggak kelihatan, tapi merasa biasa-biasa saja. Kita mulai peduli. Mungkin Bapak Ibu berkata, saya belum bisa mengunjungi, tapi mulai dari doa supaya mereka menemukan pintu yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Supaya mereka tidak dicuri, dibunuh, dan dibinasakan. Sungguh mengerikan kalau kita hidup seperti itu. Kalau kita salah masuk pintu, kita pikir pintu yang disediakan oleh ahli Taurat dan orang Farisi itulah pintu yang sesungguhnya. Maka yang ada di sana itu berdarah-darah. Kita akan merasa, kok orang Kristen sama saja ya. Kita nggak bisa membedakan. Kenapa? Karena pintu yang kita masuk itu salah. Pengertian kita itu salah. Kita itu digerak, bukan digerakkan oleh Yesus. Kita itu digerakkan oleh reward dan punishment. Kita nggak bisa menikmati damai sejahtera. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu kita masuk lewat pintu Yesus, Yesus yang membuka jalan kepada kita, Ia datang ke dunia, Ia membuka jalan kepada kita. Ia juga berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah saudara dan saya akan menemukan hidup yang sesungguhnya. Joy, hidupnya Allah. Ada kekuatan untuk kita mengalami setiap tantangan-tantangan dalam hidup kita. Ada kemenangan yang akan kita alami terus-menerus dalam hidup kita. Dan itu akan terpancar lewat hidup kita. Tuhan dikenal, Tuhan dipuji lewat setiap kita di tempat ini. Amin. Kita tunduk kepala. Tuhan pernah berjanji kepada umat gembalaannya,
kepada domba-domba gembalaannya dalam Yehezkiel 34 ayat 25 sampai 31. Saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu, sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman tentram, dan dapat tidur di hutan-hutan. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat, hidup aman tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Mereka tidak lagi menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa, dan binatang liar tidak akan menerkam mereka, sehingga mereka diam dengan aman tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan, sehingga di tanah itu tidak seorang pun akan mati kelaparan, dan mereka tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa, kaum Israel. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka, menyertai mereka, dan mereka, kaum Israel, adalah umatku. Demikianlah firman Tuhan. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Nubuat Yehezkiel ini ditujukan kepada saudara dan saya. Ada kehidupan yang luar biasa yang Tuhan sudah rencangkan sejak semula, dan itulah yang dikerjakan lewat kita. Kapan? Saat kita menjadi domba-domba gembalaannya Tuhan. Saat kita masuk lewat Yesus yang adalah pintu kepada domba-domba itu. Sudahkah kita menjadi domba-domba yang mengenal gembala kita? Sudahkah kita hari ini menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala kita? Mari ambil waktu sejenak. Bapak Ibu boleh berdoa. Ambil keputusan dan komitmen. Mungkin selama ini saudara punya pengertian, terlanjur menerima pengajaran yang digerakkan oleh reward dan punishment. Hari ini mari syukur kepada Tuhan. Yang telah menunjukkan kasih setianya kepada kita. Ya, mau kita hidup sebagai domba-domba gembalaannya. Hanya satu pintu itu, yaitu Tuhan Yesus. Mengandalkan kasih karunia-Nya, menerima pengorbanannya, mengandalkan ketaatan Yesus yang sudah selesai 2022 tahun yang lalu. Sehingga mulai saat itu kita tidak perlu lagi mengandalkan ketaatan kita supaya kita layak, supaya kita diterima, supaya kita dikuduskan. Karena Dia yang sudah mengerjakan segala sesuatu bagi kita. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biar firman-Mu mengambil tempat dalam setiap hati kami Tuhan. Kami tidak hidup lagi sebagai orang-orang yang hidup dengan pengertian diri sendiri. Kami tidak hidup lagi dengan orang-orang yang hidup dengan tujuan sendiri, dengan kebenaran diri sendiri. Tapi kami hidup untuk tujuan, kebenaran, dan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Dan biar Tuhan menjadikan setiap kami semakin indah di hadapan Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu dengan penuh kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya
menjadikan kita semakin indah di hadapannya. Di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Taat setia kepada. Serukan sekali lagi. Jadikanku indah, oh, jadikan aku. Amin. Yes, haleluya. Di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat keputusan yang lahir hari ini, buat setiap komitmen yang lahir dari hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, biar kami kembali kepada pengajaran yang sesungguhnya. Biar kami kembali kepada pengenalan yang Tuhan Yesus sudah sampaikan kepada kami, bahwa hanya Yesus pintu untuk kami masuk kepada domba-domba gembalaannya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mulai hari ini Tuhan, biarlah kami semua Tuhan tidak lagi mengandalkan usaha dan perbuatan kami, tidak lagi hidup dengan tujuan-tujuan kami, tidak lagi hidup dengan cara-cara kami, tetapi semuanya ini kami sandarkan kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus adalah pintu untuk kepada kami masuk pada kehidupan yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan buat setiap jemaat-Mu, buat setiap anak-anak Tuhan yang melayani hari ini, buat setiap jemaat-Mu yang beribadah dengan penuh kesungguhan dan kerelaan. Tuhan memberkati kesetiaan anak-anak-Mu. Tuhan mengembalikan berkat-berkat-Mu ya Tuhan, menyertai segenap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berbeban berat, yang kekurangan, yang sedang bergumul untuk sakit penyakit mereka. Demi nama Yesus, bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan, memulihkan mereka. Yang sedang kekurangan, Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Yang sedang menghadapi struggle di dalam studi mereka, dalam pasangan hidup mereka, Tuhan juga menolong, Tuhan memberi kemenangan. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang luar biasa. Bagi-Mu hormat segala pujian kami. Kami serahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jauh dari sakit penyakit, jauh dari mara bahaya, jauh dari segala hal-hal yang tidak kami ingini. Biarlah sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini Tuhan, kami hidup dalam kasih karunia-Mu. Setiap orang yang bertemu dengan kami boleh bertemu dengan Tuhan. Setiap orang yang bertemu dengan kami boleh melihat kebenaran Tuhan lewat hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Haleluya Yesus, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi-Mu dengan kasih yang sempurna. Tuhan memanggil-Mu kepada kemuliaan-Nya. Sebelum kita akan kembali ke rumah kita masing-masing, mari arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan dan tengadahkan seluruh hidup-Mu kepadanya, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah dari Bapa Surgawi turun melingkupi engkau, memberi engkau kekuatan baru, memberi engkau damai sejahtera, memberi engkau sukacita. Wajahnya menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Pulanglah, bawalah segala yang baik. Pulanglah dalam penyertaan Tuhan. Pulanglah, pancarkanlah terang Kristus. Pulanglah, jadilah kesaksian yang hidup dimanapun kau berada. Karena Dia yang menyertai kita, karena Dia yang ada bersama dengan kita, lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini, yang memberi kita kekuatan, memberi kita damai sejahtera dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Tiada
Bapak Ibu, nikmati damai sejahteranya, nikmati kekuatan dan kemenangan dari Tuhan kita. Mengingatkan ibadah untuk biskuit.